Pemirsa, tetangga dapat memberikan dukungan sosial seperti rasa aman juga penolong pertama dalam situasi darurat. Betul, namun jika batasan etika dilanggar, hidup bertetangga justru menjadi prahara, bahkan berujung hilangnya nyawa. Hidup bertetangga tak selalu menimbulkan kedekatan layaknya saudara. Setidaknya bagi keluarga Sandi Permana, aktor kawakan berusia 46 tahun itu tewas di tangan tetangganya. Setelah polisi menangkap tersangka, terungkap fakta latar penganiayaan yang menghilangkan nyawa korban disebabkan hubungan bertetangga yang tidak harmonis. Konflik keduanya turut disaksikan tetangga saat ada pertemuan warga bulan Oktober 2024. Motifnya adalah si tersangka merasa direndahkan oleh korban dengan cara korban melihat secara sinis ke arah pelaku. Kemudian korban meludah ke arah tersangka. Masalah asmara pula yang menjadi sumber petaka hubungan dua pria bertetangga. Di Pasuruan, Jawa Timur, seorang juragan travel dihabisi tetangga dekatnya. Persoalan dipicu rumor tak sedap yang merebak. Tersangka mendengar istrinya berselingkuh dengan korban. Informasi tanpa bukti membuatnya tersulut angkara dan menghabisi nyawa korban. Sempat beberapa kali cekcok memang dengan korban antara pelaku karena dituduh ada hubungan asmara dengan istrinya, dan sudah 2 kali sempat dimediasi di kelurahan. Namun rupanya pelaku masih memendam korban dendam tersebut. Prahara hidup bertetangga juga terjadi di Gunung Sugih, Lampung Tengah, Lampung. Dua pria bertetangga yang sudah lama berselisih bertemu di malam tahun baru 2025. Kedua pria yang saling menyimpan dendam, cekcok mulut, perkelahian pun tak terhindarkan. Situasi memanas hingga salah satu mencabut belati dan melakukan penyerangan. Pria yang diserang akhirnya tewas bersimbah darah. Dan motif daripada pelaku melakukan penusukan terhadap korban ini diawali dengan cekcok yang memang sudah lama antara korban dengan tersangka. Ini merupakan tetangga sebelah rumah ya. Dan kemudian motif dan modusnya yang bersangkutan memanggil korban pada saat malam tahun baru tanpa diketahui oleh korban, pelaku langsung melakukan penusukan. Menciptakan kehidupan bertetangga yang harmonis ada aturan mainnya. Selain saling menjaga privasi dan menghormati batasan, hidup bersebelahan dengan orang lain juga memerlukan komunikasi jujur dan terbuka. Kerap kali hubungan bertetangga jadi retak karena ada batasan yang dilewati dan kurangnya kemampuan mengelola emosi. Tingkat kedewasaan emosional itu berbeda-beda. Artinya apa? Ada struktur saraf kita di dalam kepala kita, dan proses daripada pengalaman kita akan menentukan perilaku kita, apakah kita bisa mengelola emosi kita atau tidak bisa mengelola emosi kita. Selain keterampilan mengelola emosi, kedewasaan diperlukan untuk menghindari konflik, terlebih bila berkaitan dengan masalah harga diri. Tidak ada manusia yang tidak punya harga diri di dalam hatinya, gitu ya. Nah, hanya saja ada orang yang harga dirinya terlalu over, terlalu tinggi. Ketika ketersinggungan sedikit pun, maka dia akan pikirkan, wah kesal dan lain-lain. Dan apabila dia berkomunikasi dengan orang lain yang memberikan dukungan terhadap tindakannya, maka akan memperkuat posisi daripada tindakannya untuk melakukan kriminal. Hidup berdampingan dengan tetangga bisa bertahan lama, asal masing-masing pihak membangun komunikasi yang baik, memelihara kepekaan dan empati, serta menaati batasan etika untuk menjaga privasi. Tim Liputan melaporkan.